Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya, kita tuh udah pernah mendeklarasikan darurat militer sebanyak 2 kali. In the Constitution, you can only declare martial law if in extreme cases of national emergency. Yang walaupun cuma sebentar banget, tapi efeknya banyak investor yang kabur dari sana kan. Kemarin sebenarnya masalah darurat militer ini tuh udah kita singgung dikit ya di video yang ini. Dan karena ternyata dari situ cukup banyak yang minta buat bahas lebih detail lagi, ya udahlah, oke lah, ayo kita hajar lah. Ya, di tengah chaos yang perpolitikan negara kita sekarang ini kan banyak rumor yang bilang kalau Indonesia tuh sedang menuju darurat militer. Dan ini yang sangat dihindari, jangan sampai pada khawatir nih orang-orang nih. Tapi emang darurat militer tuh apa sih? Kenapa jadi hal yang harus dihindari banget sama kita? Dan kalau sampai beneran terjadi, emang akan seberbahaya apa sih nantinya? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas apa itu darurat militer dan kenapa harus dihindari oleh Indonesia. Sama nanti ada contoh-contoh di negara lain juga yang pernah memberlakukan darurat militer. Di Learning by Googling. Oke, ini biar lebih jelas kita bahas basicnya dulu ya. Apa itu darurat militer dan kenapa sampai ada kondisi itu? Kalau menurut Investopedia, darurat militer itu adalah kondisi di mana pemerintah sipil diambil alih sama otoritas militer dengan kekuasaan absolut yang nggak terbatas. Jadi kalau udah sampai darurat militer nih, itu semua aktivitas dan badan politik tuh bakal diberhentikan dan dibekukan, diganti sama kewenangan militer. Dan siapa yang kontrol militer itu? Ya kepala negaranya, bisa presiden atau perdana menterinya. Ya soalnya kekuasaan tertinggi militer kan ada di tangan kepala negara kan. Nah ketika presiden memberlakukan darurat militer, itu semua aktivitas politik tuh harus dihentikan tuh. Atau minimal sangat dibatasi. Demo-demo nggak boleh ada, terus partai politik, lembaga legislatif dan yudikatif itu juga tuh bakal dibekukan sementara. Jadi DPR, MPR, MA, Pengadilan Negeri, dan lain-lain itu bener-bener bakal sangat dibatasi banget hak dan wewenangnya dalam pemerintahan. Benar-benar satu-satunya lembaga yang bisa berdiri dengan kekuatan penuh adalah eksekutif, atau berarti presiden, yang didukung oleh militer. Jadi ya bisa dibilang, udah nggak ada lagi tuh trias politika tuh kalau darurat militer diterapkan tuh. Soalnya komandonya kan udah terpusat di presiden kan. Tapi terus yang harus kita ingat, darurat militer tuh bukan sesuatu yang bisa dilakukan kapanpun sesuka hati presiden ya. Enggak. Soalnya tetap ada syarat-syarat tertentu kan yang harus terpenuhi kalau suatu negara mau menyatakan darurat militer. Syarat apa aja tuh? Kalau menurut legal clarity disebut, darurat militer harusnya baru dideklarasikan kalau suatu negara tuh udah bener-bener kehabisan cara buat menertibkan negaranya. Kalau bener-bener udah nggak ada cara lain buat menuju kedamaian. Ya pokoknya ini tuh cara paling akhir banget lah. Kalau udah buntu banget, kalau udah nggak ada pilihan lain, ya baru deh tuh darurat militer. Tapi walaupun gitu, di sisi lain, darurat militer tuh mungkin juga penting dan diperlukan loh. Apalagi kalau negaranya tuh lagi berada dalam perang yang nggak ada peluang buat menang. Atau kalau lagi ada invasi, atau kalau lagi ada separatis bersenjata yang ngebikin negara jatuh ke dalam ancaman eksistensial. Ke dalam ancaman yang ngebikin negara itu bisa kehilangan wilayahnya. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, itu darurat militer boleh tuh. Dan ya emang seharusnya dipakai kan. Soalnya negara kan lagi dalam kondisi kritis kan. Atau kondisi lainnya, kalau negara itu lagi ada di bawah kekacauan yang bener-bener sama sekali udah nggak bisa diatasin sama sipil. Yang bener-bener nggak ada jalan lain selain make kekuatan militer. Itu baru tuh perlu tuh darurat militer tuh. Tapi ya itu juga biasanya tuh harus dengan persetujuan parlemen ya. Atau seenggaknya harus ada hukum tertulis berupa undang-undang, perpu, atau sejenisnya. Yang udah dibikin sama parlemen terdahulu. Dan Indonesia sendiri, kita tuh udah punya perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Yang isinya, keadaan darurat militer dapat dinyatakan jika keamanan atau ketertiban hukum terancam. Misalnya akibat pemberontakan, kerusuhan, atau ancaman perang. Jadi kalau suatu saat panglima tertinggi militer yang adalah presiden ngerasa keadaannya udah cukup buruk, udah memenuhi syarat buat diberlakukan darurat militer, itu mereka bisa aja tuh cuma merujuk ke perpu ini tanpa keterlibatan DPR langsung. Dan jelas ini bahaya banget nih buat rakyat sipil nih. Jadi deg-degan.
In the Constitution, you can only declare martial law if in extreme cases of national emergency or, like wartime or an incident. Terus kalau menurut Legal Inquirer, dan udah gue cek di Perpu juga, selama darurat militer diberlakukan, undang-undang negara tuh udah nggak akan berlaku lagi. Soalnya semuanya akan sesuai dengan kemauan komando pusat. Terus media juga semuanya bakal diawasi dan dikontrol sepenuhnya sama militer. Jadi udah nggak ada lagi tuh kebebasan bicara atau berpendapat tuh. Yang boleh mengudara tuh pokoknya cuma yang diizinkan sama militer doang. Jual beli juga, jual beli apapun itu harus ada di bawah pengawasan ketat militer. Bahkan semua orang bakal dibatasi keluar rumahnya. Segitu keluar rumah, apalagi keluar negeri. Terus kalau misalnya menurut militer properti kita harus disita negara, ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa nerima doang. Kalau kita nolak, kita maksa, nggak mau, ya paling disiksa. Atau ya nyawa kita melayang lah. Udah gitu doang sih konsekuensinya sih. Terus setiap kita kemanapun nih, di mana-mana tuh bakal ada militer bersenjata. Bahkan mungkin tank-tank tuh bakal lalu lalang patroli di jalanan. Dan kalau sampai ada orang yang dicurigai atau dianggap melakukan kesalahan apapun, itu militer tuh berwenang penuh untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, sampai penahanan warga sipil tanpa pengadilan. Ya soalnya pengadilan sipil kan tadi kan udah nggak beroperasi lagi kan. Ya pokoknya semuanya udah ada di bawah kendali militer lah. Dan kita sebagai masyarakat sipil bakal kehilangan hak dasar kita sebagai warga negara. Atau bahkan mungkin yang paling parahnya bakal kehilangan hak kita sebagai seorang manusia. Kalau sampai darurat militer diberlakukan. Nah, kalau menurut Tempo, Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya, kita tuh udah pernah mendeklarasikan darurat militer sebanyak 2 kali. Tapi skalanya tuh regional, bukan nasional. Yang pertama tuh darurat militer Timur-Timur di tahun 1999 yang dilakukan sama Presiden B.J. Habibie buat menghentikan aksi separatis di Timur-Timur. Atau yang sekarang udah jadi Timur Leste. Waktu itu, abis darurat militer diberlakukan, itu militer tuh langsung dikerahkan ke sana tuh dan berkuasa penuh. Tapi akhirnya setelah perang dan intervensi dari PBB, Timur-Timur merdeka dan TNI dianggap gagal menghentikan aksi separatis itu. Terus yang kedua, darurat militer Aceh 2003 yang juga merupakan aksi menghentikan aksi separatisme oleh GAM, oleh Gerakan Aceh Merdeka, yang dideklarasikan sama Presiden Megawati. Dan setelah perundingan perdamaian oleh Presiden SBY di tahun 2004, akhirnya kondisi di Aceh kembali tenang tuh. Terus nih, kejadian lain yang mirip darurat militer tapi nggak dideklarasikan secara langsung adalah pembantaian PKI 1965. Wah, ngeri banget itu kan. Tapi ya tetap mau sengeri apapun, karena nggak secara resmi dideklarasikan sama Presiden Soeharto, jadinya ini tuh nggak termasuk ke dalam sejarah darurat militer Indonesia. Padahal sebenarnya waktu itu kondisinya tuh udah sama aja tuh kayak darurat militer berskala nasional tuh. Ini apa perlu kita bahas lebih detail ya tentang pembantaian 1965 ini ya? Gimana nih? Silahkan komen. Sebenarnya sudah 3-4 tahun keluar masuk Aceh. Semua kabupaten dan kota kami datangi berkali-kali. Bertemu dengan para abu, para tokoh masyarakat, semua pihak. Bahkan berkomunikasi pula dengan pihak GAM waktu itu untuk mencari jalan bagaimana konflik benar-benar bisa kita atasi dan kemudian perdamaian bisa kita wujudkan. Atau kalau kita mau berkaca dari negara lain yang pernah memberlakukan darurat militer secara nasional, kita bisa lihat kondisinya Filipina di tahun 1972. Waktu Presiden Ferdinand Marcos memberlakukan darurat militer. Ya sebenarnya ini kemarin udah pernah kita bahas sih, tapi ya nggak apa-apa deh gue mention lagi dari sini deh. Soalnya ini bener-bener berasa nih. Ya soalnya bener-bener kalau menurut Amnesty International, di masa darurat militer itu tuh orang sana tuh banyak banget tuh yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Ya pokoknya selama 9 tahun darurat militer itu, dari tahun 1972 sampai 1981, disebut sebanyak 70.000 orang dipenjara, 34.000 disiksa, dan 3.200 lainnya dibunuh. Pokoknya rakyat sipil waktu itu bener-bener gak ada harganya di mata otoritas militer. Mereka nggak bisa bersuara, nggak bisa membela diri, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya pokoknya ya udahlah, terima nasib aja. Pokoknya ya kayak terpenjara dalam ketakutan di negeri sendiri aja udah. Marcos.
Atau contoh lain tuh misalnya tuh di Polandia yang memberlakukan darurat militer di tahun 1981 yang sama-sama kacau juga tuh. Jadi waktu itu kalau menurut European Network Remembrance and Solidarity disebut puluhan orang tuh dibunuh sama polisi militer. Terus galangan kapal sama pabrik besi juga tuh dihentikan, nggak boleh beroperasi sementara. Terus tank sama tentara bersenjata tuh selalu patroli di jalan-jalan. Terus semua media dikendalikan sama militer, sama pendidikan juga tuh dibatasi dengan ketat banget tuh. Dan gara-gara ini perekonomian Polandia jadi jatuh deh, jadi krisis. Ya reputasi negaranya di mata dunia kan jadi rusak kan, jadi hancur tuh nama baiknya tuh. Dan akhirnya ini berimbas ke pemutusan kerjasama dengan negara-negara lain. Yang akhirnya ya tadi itu berefek buruk ke perekonomian dan kesejahteraan Polandia. Atau contoh lain nih yang paling baru tuh darurat militer 6 jam yang diberlakukan sama Korea Selatan di tahun 2024 kemarin. Yang walaupun cuma sebentar banget, tapi efeknya banyak investor yang kabur dari sana kan. Ya soalnya para investor ini mereka kan nggak mau kan berinvestasi di negara yang politiknya nggak stabil kan. Ya kalau mungkin lu pengen tahu lebih detail tentang darurat militer di Korsel di tahun 2024 ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Mama marketing. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 I declare martial law to protect the Free Republic of Korea from the threat of North Korean communist forces. Oh iya, sama ada satu lagi nih. Aduh, ini padahal yang paling dekat sama gua nih. Negara atau salah satu negara yang paling sering melakukan darurat militer. Thailand. Hampir aja kelewat. Ya kan udah pernah kita bahas kan kalau Thailand tuh sering banget kudeta. Dan tiap kudeta mereka tuh selalu melakukan darurat militer. Pokoknya biasanya di Thailand tuh darurat militer tuh selalu diumumin sehari setelah kudeta. Emang darurat militernya di tahun berapa aja? Ada tahun 1932, tahun 1947 sampai 1957, tahun 1976, tahun 1991, tahun 2006, sama tahun 2014. Nah, yang tahun 2014 tuh yang terakhir tuh, yang akhirnya Lung tuh naik tuh. Wah, itu Thailand di masa-masa krisis politiknya, terutama di 2010, kalau menurut Human Rights Watch, itu Bangkok tuh udah kayak medan perang tuh. Lu kalau misalnya suka ke Bangkok, gue yakin lu tahu Central World kan? Nah, itu tuh tembak-tembakan tuh di sana tuh dulu tuh, mayat bergelimpangan tuh. Sniper di mana-mana, di rel Skytrain, di atas gedung. Wah, itu sniper semua tuh, ngincer pendemo kubu merah. Itu waktu itu Central World tuh bahkan tuh sempat dibakar dan hancur parah loh, sebelum jadi kayak sekarang. Konflik terus, walaupun eskalasinya menurun, tetap konflik, sampai akhirnya terjadi tuh kudeta militer dan darurat militer di tahun 2014, yang berlaku sampai 2019. Dan di 2014 itu tuh udah cenderung nggak ada korban jiwa ya, soalnya militernya udah bener-bener menguasai negara. Tapi ya tetap walaupun nggak ada korban jiwa, dari situ hidup rakyatnya jadi mencekam deh. Ya udah sering kita bahas lah soal inilah, salah ngomong dikit hilang, salah ngomong dikit ngambang. We are here in the district, in the commercial district of Bangkok. It's very tense. We can hear it's really gun battle here. We're just a few dozens of meters from the army cordon, the army barricades. Nah, berdasarkan penjelasan dan contoh-contoh kasus tadi, kalau kondisi negara nggak benar-benar genting, nggak benar-benar ada di ujung tanduk, ya jelas kalau darurat militer diberlakukan, ini tuh akan sangat merugikan dan sangat menindas rakyat ya. Ya, di hal yang paling basic aja deh tadi deh, seminimum hak asasi manusia aja itu kan dirampas abis kan. Media juga dibungkam dan dikontrol, nggak bisa lagi bersuara. Terus di bidang perekonomian juga bakal jatuh ke dalam resesi atau bahkan depresi kalau segala gerak-gerik rakyat dibatasi. Apalagi kalau sampai usaha dan bisnis diambil alih sama militer. Wah, itu investor-investor bakal nggak mau lagi tuh investasi di negara kita tuh. Bakal pada kabur tuh. Ya nggak usah kita deh, Korsel aja yang darurat militernya cuma 6 jam doang, itu langsung ditinggalin para investornya kan. Nah, apalagi kita kalau beneran kejadian. Kelar udah kayaknya. Ya, kalau udah gini kan pendapatan negara kan jelas bakal berkurang kan. Lapangan pekerjaan bakal hilang, yang imbasnya PHK besar-besaran. Itu kalau sampai kayak gitu tuh, pengangguran yang sekarang aja udah banyak banget, itu bakal makin banyak lagi. Nah, karena kondisi ekonomi dan sosial udah kacau, nantinya sesama rakyat tuh bisa saling berkonflik tuh, saling senggol, saling berantem, dan mengakibatkan kekacauan yang berlanjut. Dan dengan adanya pengawasan yang ketat dari militer, ngelihat kekacauan kayak gini, ya pastinya bakal banyak yang jadi korban nih. Aduh. Terus juga yang paling penting nih, kalau menurut Laoshun disebut, darurat militer adalah cara tercepat menuju pemerintahan yang otoriter.
Ya soalnya dengan kepala negara megang kekuasaan hukum yang didukung sama militer, dia kan bakal dengan mudah memanipulasi hukum kan, dan ngebikin kekuasaannya jadi nggak bisa digantikan. Yang bisa aja berakhir dengan dia jadi presiden seumur hidup. Ya pokoknya kalau udah gitu kan ya akhirnya tergantung presidennya kan. Kalau lu hoki dapat presiden yang bertanggung jawab ya udah mungkin nggak masalah. Tapi kalau presidennya rese, kalau presidennya egois, mau apa lu? Tapi ya yang jelas dengan banyaknya contoh tadi, gue yakin pasti kita semua nggak mau dong kalau itu terjadi sama kita dong. Ya dong, jangan sampai darurat militer diberlakukan di kita dong. Bakal ngeri tuh potensi efeknya tuh. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah darurat militer emang semengerikan itu? Atau yang ngeri-ngeri itu tuh sebenarnya cuma kebetulan aja? Aslinya masih santai kok. Yang mana nih? Silakan komen. One time, dinala nila ako sa garahe. Maraming nakakatipon na mga sundalo. Parang naglalasing pa yata sila. At yung opisyal, isang lieutenant na naging commissioner pa ng customs, na-promote nung panahon ni Cory. May dala siyang soft drink bottle at unti-unting ihinahataw sa aking hita. Oke, sekian Lari Mingguin kali ini tentang apa itu darurat militer dan kenapa banyak pihak sangat menghindari ini. Dan ya ternyata emang sengeri itu ya, baik perlakuan ke masyarakatnya maupun efeknya buat negara. Ya, kalau merevisi kayak gue ada salah, atau lo mau nanya, atau nambahin ke video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.